Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Nupus, NIM 2286206069, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk ulangan tengah semester mata kuliah IPS SD. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Seperti yang telah kita ketahui, sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merasakan pahitnya penjajahan. Tahukah kalian negara-negara mana saja di benua Eropa yang menjajah Indonesia? Dan apa sih penyebab negara-negara Eropa menjajah Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya? Yuk kita cari tahu. Pada abad ke-15, benua Eropa melakukan penjelajahan di Indonesia. Negara mana saja di benua Eropa yang menjajah Indonesia? Yang pertama, negara Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias, namun berhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Negara yang kedua, Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521, yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Zaragoza. Negara yang ketiga adalah Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Selanjutnya adalah negara Inggris. Sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India yang bernama East India Company atau ESC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan pada tahun 1579. Yang terakhir adalah Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia ditandai dengan pengeboman di Pearl Harbor pada Desember 1941 yang terjadi di pangkalan Angkatan Laut, tepatnya di Amerika Serikat. Indonesia merupakan target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua karena memiliki sumber daya yang penting dalam upaya penyerang Jepang, terutama minyak bumi dan karet. Indonesia saat itu ialah pengekspor minyak terbesar di dunia. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G. 3G atau 3G itu Gold, Glory, dan Gospel. Yuk kita bahas faktor-faktor penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia. Yang pertama, motivasi 3G. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa Eropa melakukan penjelajahan. Yang pertama, motivasi Gold, bermakna bahwa bangsa Eropa menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, rempah-rempah pada saat itu harganya mahal. Harga rempah-rempah bisa semahal harga emas loh. Sehingga mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Motivasi yang kedua, glory. Bangsa Eropa juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan.
Di Eropa ada anggapan apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Motivasi yang terakhir adalah gospel. Bangsa Eropa ingin memperluas keyakinannya. Selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk kekuasaan. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori Portugis. Faktor-faktor penting penyebab adanya penjajahan di Indonesia terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang ke Indonesia. Dari faktor internal meliputi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontak hubungan perdagangan. Niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau monopoli. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang terakhir, kurangnya persatuan dan kesatuan karena Indonesia memiliki sifat kedaerahan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Dari faktor eksternal meliputi sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, ambisi mencari kekayaan atau goal, menyebarkan agama atau glory, dan mencari atau memperoleh kejayaan atau gospel. Yang terakhir, semangat reconquista atau perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Faktor penyebab lainnya yaitu perkembangan iptek, yaitu satu, ditemukannya teori heliosentris dari Kopernikus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Kedua, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Selanjutnya, mulai ditemukannya mesin persenjataan. Yang terakhir, ditemukannya kompas sebagai arah penunjuk mata angin. Faktor lainnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Dampak-dampak adanya penjajahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya penjajahan di Indonesia adalah yang pertama pada bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata bahasa, musik, tari, dan pakaian. Yang kedua, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya adanya musik internasional maupun tarian dansa. Yang ketiga, bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh, yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Yang keempat, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Sedangkan dampak negatif adanya penjajahan di Indonesia ialah masyarakat mengalami kemiskinan, kelaparan, budaya asli dan tradisional tergantikan dengan budaya barat, hingga menurunnya moralitas masyarakat. Adapun upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, yaitu dengan cara
Yang pertama, sikap sedia membela tanah air. Kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik datang dari dalam maupun luar. Yang ketiga, perlu mencontoh teladan yang dilakukan oleh pejuang yang telah berjuang untuk memproklamasikan dan mempertahankan Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.